Halo, perkenalkan nama saya Herdiani Padang dari jurusan Akuntansi, Program Studi Akuntansi Keuangan Publik, Politeknik Negeri Medan. Baik, di sini saya akan mempresentasikan resume jurnal internasional terkait tugas seminar akuntansi yang dibimbing oleh Ibu Dr. Deliana, SE, AK, MSI, CA. Baiklah, jurnal yang akan kita bahas yaitu mengenai financial distress. Untuk jurnal yang pertama itu dengan judul artikel The Determinant of Financial Distress on Indonesia Family Firms. Jurnal ini ditulis oleh Farida Titi Kristanti, Sri Rahayu, dan Ahmad Nurul Huda. Jurnal ini sudah dipublikasi oleh Procedia Social and Behavior Science dan sudah terindeks oleh Sinta. Jurnal ini dipublikasi pada tanggal 31 Mei 2016. Baiklah, kita masuk ke latar belakang. Dalam latar belakang, kita dapat mengetahui bahwa perusahaan keluarga sering bertindak berdasarkan emosi, melibatkan semua anggota keluarga dan untuk melindungi diri mereka sendiri. Sementara perusahaan harus beroperasi dengan tujuan memaksimalkan kekayaan pemegang saham gitu. Jadi, topik yang sering dibahas dalam literatur adalah apakah perusahaan keluarga memiliki kinerja yang lebih baik daripada perusahaan non keluarga sehingga mereka tidak mengalami kesulitan keuangan gitu. Dan financial distress adalah suatu kondisi di mana perusahaan tidak dapat memenuhi kewajiban keuangannya gitu. Jadi dewan direksi memainkan peran mendasar dalam tata kelola minimal dalam kinerja perusahaan, yaitu peran sentral dalam survivabilitas gitu. Jadi pemisahan kepemilikan dan kontrol dalam bisnis mengarah pada potensi konflik kepentingan antara direktur dan pemegang saham dan lebih mudah bertahan hidup gitu. Jadi penelitian ini menjelaskan bagaimana variabel tata kelola perusahaan dan rasio keuangan mempengaruhi kesulitan keuangan perusahaan keluarga di Indonesia. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh tata kelola perusahaan dan rasio keuangan terhadap probabilitas perusahaan keluarga yang mengalami kesulitan keuangan di Indonesia yang terdaftar di Bursa Efek Saham Indonesia pada periode 2008 sampai 2013. Penelitian ini diharapkan untuk mengisi pengetahuan tentang faktor penentu kesulitan keuangan yang membuat perusahaan keluarga bertahan gitu. Kita masuk ke tinjauan literatur. Dalam tinjauan literatur kita dapat mengenal tata kelola perusahaan, di mana menurut Smith pada tahun 2006 menunjukkan bahwa keragaman gender dapat mengarah pada peningkatan kinerja perusahaan. Keragaman gender yang diidentifikasi sebagai presentasi direktur perempuan dan dewan direksi diharapkan memiliki efek negatif pada kesulitan keuangan perusahaan. Jadi di sini gender itu berpengaruh pada tata kelola keuangan gitu. Jadi baik itu direktur perempuan maupun direktur laki-laki itu ada nanti peran yang berbeda-beda sehingga nanti tata kelola antara si perempuan dengan si laki-laki itu berbeda nanti. Yang kedua itu ada direktur yang memiliki lokasi rumah yang dekat dengan perusahaan, mungkin dapat memantau perusahaan dengan lebih baik dan dapat mengembangkan hubungan dan jaringan gitu. Jadi di mana di sini si peneliti itu menjelaskan bahwa untuk tata kelola keuangan yang baik itu seorang direktur itu harus dekat gitu, tinggal dengan perusahaan. Jadi agar lebih mudah si direktur itu mengontrol jika ada sesuatu masalah di perusahaan gitu. Yang ketiga itu ada dewan independen dapat memberikan keahlian dan berkontribusi pada keberlanjutan perusahaan dengan memberikan saran dan mengawasi dewan direksi gitu. Yang keempat itu ada eksekutif tingkat tertinggi di perusahaan dengan tanggung jawab untuk memberikan
kepemimpinan dan arahan strategis perusahaan. Di mana ini sendiri adalah CEO-nya gitu yang mengarahkan dan memimpin, baik itu perusahaannya mau dibawa kemana gitu. Yang terakhir itu ada kualitas diukur oleh pendidikan CEO formal gitu. Jadi baik tidaknya CEO itu dalam mengelola tata kelola keuangan itu bisa dilihat dari tingkat pendidikan yang ditempuh oleh si CEO itu gitu. Jadi antara tamatan diploma S1 atau S2 atau S3 itu dapat mempengaruhi gitu kualitas dalam mengelola tata kelola keuangan gitu. Di sini juga peran auditor dibutuhkan untuk mengontrol setiap prosedur atau kinerja dari perusahaan itu gitu, agar ada yang memantau gitu bagaimana keberlangsungan dari operasional perusahaan itu gitu. Yang selanjutnya itu ada informasi keuangan gitu, dimana leverage diukur dengan total utang terhadap total peningkatan aset. Semakin besar leverage, semakin besar risiko ke perusahaan gitu. Jadi semakin besar probabilitas perusahaan untuk mengalami kesulitan keuangan. Risiko operasional menunjukkan kemampuan perusahaan untuk memanfaatkan aset, kemampuan perusahaan untuk menghasilkan penjualan dari aset yang ada kaitannya dengan kelanjutan perusahaan gitu. Jadi risiko likuiditas dan probabilitas memiliki peran penting dalam perusahaan untuk ketahanan dalam bertahan gitu. Jadi likuiditas juga yang diukur dengan rasio aset lancar terhadap liabilitas lancar, terkait dengan kemampuan perusahaan untuk menahan arus kas di dalam suatu perusahaan gitu. Probabilitas dicerminkan oleh return on asset dan mewakili kemampuan perusahaan untuk pulih dalam kondisi kesulitan keuangannya gitu. Selanjutnya itu kita mengenal dengan metode penelitian. Di sini peneliti itu memakai metode dengan regresi logistik karena variabel independen adalah kombinasi dari variabel Rochenio dan kategori. Selain itu, variabel independen tetap kesulitan keuangan perusahaan gitu, yang memiliki earning per share negatif. Variabel independen terdiri dari variabel demi. Jika perusahaan mengalami kesulitan kemampuan keuangan, maka itu memiliki kode 1 gitu. Jika perusahaan mengalami kesulitan, itu mengalami negatif, dan jika tidak itu dengan 0 gitu. Sedangkan variabel independen sendiri dari keragaman gender, lokasi rumah direktur, independen dewan, dan kualitas CEO, kualitas auditor, leverage, risiko operasional, ukuran likuiditas, probabilitas, dan risiko market gitu. Selanjutnya itu ada kita lihat itu hasil penelitian. Dalam hasil penelitiannya di sini dikatakan bahwa hasil regresi logistik menunjukkan bahwa gender, dewan independen, dan leverage memiliki pengaruh signifikan pada alfa 5% terhadap kemungkinan mengalami kesulitan keuangan kepada perusahaan keluarga Indonesia. Jika variabel lain tetap konstan, leverage akan meningkatkan probabilitas itu gitu. Jadi rata-ratanya hanya 11,41% wanita di Dewan Direksi Perusahaan Keluarga Indonesia. Saat ini menunjukkan bahwa semakin besar keragaman gender, semakin rendah tekanan keuangannya gitu. Dewan independen berpengaruh negatif terhadap kesulitan keuangan, rata-rata hanya 12,43%, dan dewan independen di perusahaan keluarga di Indonesia. Ada pengaruh negatif yang signifikan antara leverage dan kesulitan keuangan gitu.
Selanjutnya itu rasio lancar dan kesulitan keuangan memiliki hubungan positif yang signifikan. Jika rasio saat ini meningkat, perusahaan keluarga Indonesia yang mengalami kesulitan keuangan juga naik gitu. Perusahaan keluarga likuiditas rata-rata adalah 4,37, menunjukkan likuiditas tinggi. Jika perusahaan itu liquid, probabilitas akan berkurang gitu. Kualitas CEO memiliki efek negatif yang signifikan terhadap kesulitan keuangan perusahaan keluarga, karena jika kualitas CEO meningkat, kesulitan keuangan akan berkurang. CEO yang memenuhi syarat akan membuat keputusan yang tepat dengan pengamanan yang lebih baik lagi gitu. Risiko operasional diukur dengan penjualan terhadap total aset yang menunjukkan kemampuan aset untuk menghasilkan penjualan, yang menunjukkan cinta perusahaan. Tingginya rasio ini menunjukkan kinerja yang baik terkait dengan operasional perusahaan. Jadi, hasil penelitian menunjukkan bahwa risiko operasional tidak mempengaruhi secara signifikan probabilitas perusahaan keluarga yang mengalami kesulitan keuangan. Tidak ada hubungan antara PBB dan kesulitan keuangan gitu. Jadi kesimpulannya adalah tes independen menunjukkan bahwa kinerja perusahaan non-keuangan lebih baik daripada perusahaan keluarga. Perusahaan keluarga di Indonesia tidak mengadopsi struktur modal yang konservatif, tetapi menunjukkan penggunaan dana yang efisien, juga menghasilkan kinerja keuangan yang baik sehingga perusahaan dapat terhindar dari kesulitan keuangan. Studi ini menimbulkan bahwa tata kelola perusahaan yang baik akan menimbulkan kinerja perusahaan gitu. Jadi dan itu akan mengurangi kesulitan keuangan perusahaan keluarga di Indonesia. Studi ini mendukung pandangan bahwa peluang besar untuk bertahan hidup bagi perusahaan keluarga Indonesia adalah mereka memiliki efisiensi biaya agensi dan biaya keseluruhan yang lebih rendah. Akibatnya, perusahaan dapat meningkatkan penerapan tata kelola perusahaan yang lebih baik untuk menghasilkan kinerja keuangan yang lebih baik lagi. Gitu. Di sini saya melihat kelebihan dan kekurangan dari jurnal itu adalah, yang pertama itu ada kelebihannya, di mana di dalam abstrak tujuan penelitian sudah dinyatakan secara lengkap. Yang kedua, di dalam latar belakang sudah sangat jelas permasalahan yang dialami si peneliti dan menyertakan beberapa penjelasan variabel tata kelola sehingga pertanyaan dilakukan di penelitian lebih lanjut. Dalam tinjauan literatur menyertakan pengertian variabel dari berbagai peneliti sebelumnya. Hipotesis penelitian sudah dibuat dengan baik karena disertai dengan penjelasan terlebih dahulu gitu. Jadi sini hipotesisnya sudah baik saya lihat gitu. Yang selanjutnya itu hasil dalam penelitian dijelaskan secara rinci serta menyertakan tabel sehingga memudahkan si pembaca itu memahami isi penelitian gitu. Selanjutnya itu kesimpulan sudah disajikan dengan baik, di mana para penulis sudah membuat kesimpulannya dengan jelas gitu. Selanjutnya itu referensi yang digunakan pada jurnal ini sudah cukup banyak sehingga penelitian ini dapat dijadikan sebagai acuan untuk pembaca, untuk para peneliti selanjutnya gitu. Selanjutnya lagi yang terakhir itu adalah penulisan dalam jurnal ini sudah dibuat dengan cukup rapi dan mudah dipahami gitu. Saya juga menemukan kekurangan dari jurnal ini, yaitu tidak terdapat fenomena di dalam latar belakang yang terkait dengan penelitian yang akan dilakukan. Sebaiknya penulis itu mencantumkan fenomena atau gap yang terjadi dalam penelitian sehingga akan terlihat jelas alasan mengapa penelitian ini dilakukan gitu. Metode yang digunakan dalam penelitian ini hanya sebatas diberikan saja, tidak dijelaskan secara rinci sehingga para pembaca atau reviewer sulit untuk memahami gitu. Sebaiknya penulis menjelaskan apa hubungan dengan
metode tersebut, seperti pengertiannya atau lain sebagainya. Nah, yang terakhir itu kekurangan yang saya temukan adalah tidak dijelaskan pengukuran yang digunakan. Maka sebaiknya, ini saran dari saya, sebaiknya itu penulis menyatakan hasil dan variabel penelitian sehingga memudahkan pembaca untuk lebih memahaminya gitu. Baik, yang kedua itu ada judul dengan artikel Prediction of Financial Distress and Empirical Study of Listed Chinese Companies or Using Data Mining, dengan nama penulis Rubin, Geng, Reindler, dan Sichan. Artikel ini telah diterbitkan pada tanggal 16 Februari 2015 dan dipublikasi oleh European Journal of Operational Research volume 241 gitu. Baiklah, langsung ke latar belakang. Latar belakang dalam masalah ini adalah pada Oktober 2007 pasar saham di Cina itu jatuh dan memusnahkan lebih dari 2/3 dari nilai pasarnya gitu. Jadi menurut daftar perusahaan Nasdaq, di antara 578 perusahaan yang terdaftar pada tahun 2008, jumlah perusahaan yang merugi mencapai 278 gitu. Selain itu, peningkatan bendera merah reverse yang meningkatkan 24% di perusahaan-perusahaan Inggris yang menghadapi tingkat kesulitan keuangan kritis di Indonesia. Kuartal terakhir 2011 dibandingkan dengan kuartal terakhir 2010. Tidak mengherankan bahwa banyak perusahaan telah menghadapi tahun berturut-turut kehilangan atau kesulitan keuangan gitu. Kesulitan keuangan suatu perusahaan biasanya mengacu pada situasi bahwa arus kas operasi suatu perusahaan tidak dapat menggantikan aset bersih negatif perusahaan. Secara umum, disepakati bahwa kegagalan keuangan menyebabkan melemahnya secara substansial probabilitas perusahaan dari waktu ke waktu. Komisi Regulasi Sekuritas Tiongkok melakukan mekanisme peringatan spesial gitu, special treatment atau ST, untuk mengidentifikasi ketidaknormalan dalam status keuangan perusahaan yang terdaftar gitu. Tujuan dari ST ini adalah untuk memperingatkan para manajer dan investor, dan juga untuk menggunakan mekanisme eksternal untuk memaksa perusahaan untuk meningkatkan kinerja operasionalnya gitu. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menerapkan model pengembangan data untuk memperkirakan perusahaan mana yang akan condong menerima label ST model semacam itu gitu. Jadi di sini hanya bagaimana penerapannya gitu. Kita masuk ke tinjauan literatur. Dalam tinjauan literatur kita mengenal itu ada financial literacy. Financial literacy itu adalah konsep luas yang berisi beberapa situasi di mana perusahaan menghadapi kesulitan keuangan gitu. Yang kedua itu ada label ST, telah digunakan sebagai simbol kesulitan keuangan dalam beberapa penelitian yang berhubungan dengan perusahaan gitu. Yang ketiga itu ada metode penelitian untuk prediksi kesulitan keuangan berkembang dari model univariate dan multivariate menggunakan metode pembelajaran mesin berdasarkan kecerdasan buatan gitu. Selanjutnya itu ada teknik pengembangan dan lainnya yang termasuk dalam keputusan DT gitu. Yang keempat itu ada NN, terinspirasi oleh jaringan biologis sistem saraf manusia sebagai pendekatan matematika non-linear gitu. Kita masuk ke metode penelitian. Metode penelitian yang digunakan adalah semacam yang dapat bersifat investor dan mengelola risiko dan membuat keputusan dengan cara yang lebih teratif.
bertujuan untuk menjawab 3 pertanyaan dan makalah yang ini gitu. Jadi, metode yang digunakan itu untuk meningkatkan kekokohan hasil dan batas overfitting. Peneliti menggunakan 10 kali validasi subsampling acak berulang. Tujuan penting dari penelitian ini adalah untuk menentukan apakah dapat melibatkan tanda gitu. Hasil dalam penelitian ini adalah fluktuasi akurasi yang benar mengidentifikasi adanya masalah overfitting dalam karena waktu 3 tahun gitu. Untuk mengidentifikasi aturan yang kuat, si peneliti ini mengaturankan dengan menentukan risiko tinggi ST itu gitu. Jadi inisial NEP dan SR berulang kali terjadi dengan beda 0,01 gitu. Jadi kesimpulannya di sini adalah dalam studi ini teknik penambangan data digunakan untuk membangun model untuk mendeteksi kesulitan keuangan perusahaan gitu. Selain itu, si peneliti juga mengevaluasi kemampuan prediksi semua indikator keuangan sesuai dengan skema peningkatan menggunakan skor penting dan tertinggi gitu. Semua perusahaan yang telah diterapkan sebagai ST selama 2008 memperoleh sampel besar perusahaan ST gitu. Baik, di sini saya akan sedikit menyampaikan kelebihan dan kekurangan dari jurnal ini, yaitu pertama itu seperti sebelumnya itu dalam abstrak tujuan penelitian sudah dinyatakan secara lengkap. Di dalam latar belakang sudah sangat jelas permasalahan yang dialami peneliti, mencantumkan fenomena yang terjadi di kehidupan nyata seperti kejadian kebangkrutan di Cina yang menjadikan acuan si peneliti untuk meneliti lebih lanjut. Hipotesis yang dipaparkan si peneliti itu sudah sangat jelas. Kesimpulannya juga mudah disajikan dan sumber referensi juga sudah banyak sehingga menjadi acuan bagi si reviewer, dan penulisan artikel juga sangat rapi gitu. Kekurangan yang saya temukan yaitu tidak terdapat gap literatur di dalam latar belakang masalahnya gitu. Jadi tidak menjadi pembanding gitu bagi si reviewer gitu. Sebaiknya itu si peneliti itu menyertakan gap literatur antara perbedaan dari pendapat beberapa peneliti sebelumnya gitu. Yang kedua itu metode yang digunakan dalam penelitian hanya sebatas disebutkan saja, tidak dijelaskan secara rinci. Sebaiknya itu peneliti itu harus menjelaskan secara rinci. Begitu juga hasil penelitian juga tidak dijelaskan secara rinci, dan sebaiknya itu si peneliti itu harus menjelaskan secara rinci gitu agar si reviewer itu tahu gitu, mudah memahami gitu. Yang ketiga itu ada judul artikelnya itu Determinant of Financial Distress in US Large Bank Holding Companies. Latar belakang dalam masalahnya adalah beberapa tahun terakhir telah menyajikan bahwa banyak lembaga keuangan besar Amerika Serikat gagal atau hampir gagal karena praktik pemberian pinjaman dan perilaku perdagangan. Jadi di sini si BHG ini selalu gagal gitu dalam mengoperasikan keuangannya gitu. Jadi di sini studi mereka itu mencari masalah yang terjadi di BHC gitu dan dapat merumuskannya dan dapat memberikan kesimpulan atau penelitian mereka itu dapat menjadi kayak masukan bagi si BHC gitu. Baik, kita masuk ke tinjauan literatur.
Dalam tinjauan literatur itu kita bisa menemukan itu pada tahun 99 itu BHC itu berubah-berubah nama gitu. Jadi tidak BHC gitu, ada nama sebelumnya gitu. Dan di sini juga si peneliti itu memaparkan bahwa faktor-faktor yang terkait dalam kesulitan keuangan di dalam BHC gitu. Jadi dia di sini si peneliti sudah merumuskan bahwa ada faktor-faktor yang menyebabkan BHC itu kesulitan dalam keuangan gitu. Pengembangan hipotesis juga di sini saya lihat sudah sangat baik ya, dimana hipotesis siklusnya itu dijelaskan secara satu persatu gitu. Metode penelitian. Dalam metode penelitian juga diidentifikasi variabel independen dengan mengikuti Black and Scholes pada tahun 1973 dan Mason 1974 untuk menghitung jarak ke default sebagai ukuran risiko default bangkrut gitu. Hasil penelitiannya yaitu harga rumah dapat menurun di DD sebesar 0,37. Standar dari deviasi menunjukkan dampak signifikan dari harga rumah terhadap kesulitan keuangan perusahaan gitu. Kedua, untuk risiko likuiditas penandaan grosir jangka pendek. Yang ketiga itu berkenaan dengan risiko diversifikasi aktivitas. Yang keempat itu untuk menyertakan modal pelaturan dan hasil gitu. Jadi kesimpulannya adalah dalam makalah ini si peneliti itu menggunakan sampel dari 354 perusahaan induk bank di Amerika Serikat. Temuan utamanya adalah pertama, indeks harga perumahan secara signifikan berhubungan positif dengan ukuran DD gitu. Yang kedua, pendanaan grosir jangka pendek terkait negatif dengan risiko kredit bermasalah dan ukuran risiko kredit. Yang ketiga itu adalah karakteristik risiko BHC terkait negatif dengan ukuran DD. Yang keempat itu adalah dua langkah alternatif diversifikasi BHCG gitu. Baiklah, di sini saya akan memaparkan kelebihan dan kekurangan dari jurnalnya. Yang pertama itu seperti sebelumnya itu dalam abstrak sudah dijelaskan tujuan dari penelitian. Terdapat fenomena di mana fenomenanya adalah kegagalan BHCG dalam kesulitan keuangannya gitu, menangani kesulitan keuangan. Yang kedua itu di dalam latar belakang sudah sangat jelas mengapa dilakukan penelitian. Hipotesis juga sudah dijelaskan secara sangat baik. Kesimpulan sudah disajikan dengan sangat baik. Referensi juga sudah sangat banyak sehingga menjadi acuan bagi si reviewers. Dan yang terakhir itu peneliti menulis jurnalnya dengan cukup rapi gitu. Kekurangan yang saya temukan tidak terdapat tujuan penelitian secara rinci. Sebaiknya itu si peneliti itu menyertakan tujuan secara rinci. Yang kedua itu metode yang digunakan juga hanya disebutkan saja, tidak dijelaskan secara rinci gitu. Yang terakhir itu tidak dijelaskan pengukuran yang digunakan. Maka sebaiknya itu si peneliti itu menjelaskan pengukuran apa yang digunakan dalam meneliti si variabel-variabelnya gitu. Baiklah, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang dari pemaparan dan saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih.